Hal apa yang membuat manusia atau orang itu mengirim sebuah damkar untuk melakukan pekerjaannya menagih? Ya, kenapa ada orang seperti itu? Coba Anda bayangkan, coba tolong digambarkan atau dideskripsikan manusia seperti apa yang ngerjain ya pekerjaan yang mulia seorang damkar gitu kan, itu untuk menagih pinjol gitu kan. Gimana seperti itu? Bagi Anda yang galbay di sini harap berhati-hati ya. Jangan pernah berurusan dengan yang namanya DC pinjol jika Anda galbay ya. Maksudnya gimana Bang? Nggak berurusan dengan DC pinjol, kan kita galbay. Nah, jadi ketika Anda galbay itu Anda bisa memutuskan Anda mau berurusan dengan DC atau tidak dengan cara tidak meladeni WA-WA atau SMS-SMS atau telepon-telepon dari DC-DC tersebut. Saya sangat yakin 100% orang yang dikirim damkar seperti ini ya, itu orang yang meladeni DC, lalu nasabah atau orang ini menang adu bacot dengan DC, DC-nya masih bocah, nggak terima, panasan, ngirim damkar. Gitu kan. Nah, hal tersebut bisa kita hindari dalam hidup kita sangat mudah sekali dengan caranya tidak pernah meladeni penagihan dari DC-DC tersebut. Ya, mungkin ada yang berprasangka bahwa kita ini mau bener loh, mau meladeni DC, mau ngasih tahu bahwa kita ini nggak bisa bayar. Bung, ya, bro, saya kasih tahu, DC itu targetnya dapat duit tagihan, bukan dapat penjelasan Anda nggak bisa bayar. Oke, kalau Anda menjelaskan, capek-capek ngejelasin bahwa saya itu nggak punya uang, nggak bisa bayar, DC-nya itu seperti dipermainkan. Ya, Anda tahu mempermainkan anak-anak yang sering tawuran apa gitu, ya nantinya jadi tawuran, ya bisa nyerang Anda, ya kan? Jadi yang dewasa, yang waras itu ngalah, gitu loh, ya kan? Kita sebagai orang yang sudah pinjam, bahkan sudah galbay, ya sudah, tidak perlu repot-repot kita itu menjelaskan kenapa sih saya ini harus galbay, kenapa sih saya ini tidak bisa bayar, nggak perlu bro. Ya, karena nanti si damkar ini atau yang lainnya itu bisa saja ke rumah Anda, ya, dan si DC-nya ini puas gitu loh. Sekarang Anda bayangkan, kalau Anda tidak pernah meladeni DC, tidak pernah membalas WA DC, ya, apakah DC itu tiba-tiba kirim damkar ke rumah Anda? Tentunya tidak, bro. Karena si DC juga mikir, ya kan, nasabah ini belum balas-balas aja nih, ya, apakah handphonenya sudah dibuang, nomornya sudah dibuang, apalagi checklist 1 gitu ya, ya sudah, di skip, ya, nama Anda itu, tidak di stabilo nama Anda. Oke, kalau Anda ngotot-ngototan dengan DC, di stabilo nama Anda, ditungguin berapa hari belum bayar aja, kirim damkar nantinya gitu. Oke, jadi solusinya adalah tidak meladeni DC, ya. Itulah tujuan utama dari pinjol, menakut-nakuti Anda, oke? Anda hanya perlu berusaha tetap tenang jika DC lapangan datang. Sudah, itu saja. Apa susahnya? Bersikap tenang. Ya, selama ini Anda hidup sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa susahnya bersikap tenang jika DC lapangan datang? Ya, perjalanan hidup Anda yang sudah Anda lalui itu puluhan tahun ini ya lebih menyeramkan daripada DC lapangan tersebut. Ya, perjalanan hidup Anda yang sudah Anda lalui itu lebih menyeramkan loh daripada DC lapangan yang berkunjung itu. Ya. Oke. Jadi kapan gitu loh Anda untuk memutuskan menjadi dewasa dalam menghadapi masalah gitu kan. Tidak susah. Bersikap tenang, tenang saja. Tidak ada yang bisa disita. Gitu. Mau apa? Gitu kan. Kunjungan silakan gitu kan. Pasti pulang gitu. Balik lagi bilang nggak ada, pulang lagi, balik lagi nggak ada. Sudah, oke? Seperti itu ya. Saya dulu itu ya, dulu sama seperti Anda. Panik, was-was gitu kan. Ketika menuju galbay ya, menuju galbay itu saya itu panik, was-was gitu ya. Sama seperti Anda, tapi yang membedakannya adalah saya hanya butuh waktu 1 hari saja. Gitu loh ya. Bahkan kurang dari 1 hari. Ya.
Saat saya galbay serentak 24 aplikasi dengan total hutang 60 juta lebih, ya, saya tidak mengedepankan ego bawaan manusia yang kacau itu, takut, panik, stres, depresi, ya. Saya tidak mengedepankan ego itu, ya, tidak mengeluarkan takut, panik, stres, depresi. Saya sampingkan, oke. Saya itu mengandalkan analisa. Ya, kalau Anda mau tahu, saya itu mengandalkan analisa. Saya pisahkan sifat-sifat jelek manusia itu, saya ganti dengan logika berpikir. Itu yang saya lakukan. Ya, contohnya begini, ya. Cerita saya, ini, langkah pertama, ketika saya itu H1 gitu ya, hari pertama galbay gitu ya. Saya langkah pertama menerima telepon masuk dari pinjol. Oke. Telepon masuk dari pinjol A, minta segera dibayar. Lalu telepon dari pinjol B, minta segera dibayar. Telepon masuk dari pinjol C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Semuanya minta dibayar. Ya, 24 aplikasi itu ya. Lalu ya setelah saya menerima telepon tersebut, saya janjikan pembayaran di jam 12. Ya, saya janjikan pembayarannya. Setiap ada telepon, ada WA penagihan dari DC WA pinjol, saya janjikan pembayaran sebelum jam 12 atau di jam 12. Ya. Saya tunggu sampai jam 12. Nggak ada satupun yang saya bayar. Nah, dengan tujuan saya mau lihat seperti apa yang akan terjadi pada saya jika saya belum bayar tagihan lebih dari jam 12. Ya, saya penasaran. Oke. Anda tahu hasilnya apa? Setelah saya menjanjikan ke semua pinjol saya mau bayar jam 12, ya. Anda tahu hasilnya? Semua pinjol itu lalu merendahkan dirinya sendiri dengan mengatakan ditunggu sampai jam 3. Ya. Jadi memberikan waktu lagi gitu ya, dengan cara merendahkan dirinya. Gitu kan. Ya tadinya jam 12 gitu kan, tegas jam 12 harus dibayar gitu kan. Nggak bisa bayar, ya udah jam 3. Ya, gitu kan ya. Lalu langkah ketiga setelah itu saya janjikan lagi di jam 3. Ya, di jam 3 saya sudah bayar. Saya yakinkan mereka, bahkan ada yang saya suruh bilang ke bosnya kalau jam 3 saya pasti bayar. Gitu ya. Silakan bilang bosnya. Oke? Ya, langkah keempat, tidak ada yang saya bayar. Saya tunggu sampai jam 3 lebih. Lalu DC itu merendahkan dirinya lagi, ya. Dengan mengatakan di jam 5 Pak harus sudah bayar ya. Dari jam 12 ya nggak saya bayar, jam 3 saya janjikan pembayaran, nggak saya bayar. Jam 5 ya, sampai jam 5. Ya. Anda tahu setelah jam 5 langkah selanjutnya yang saya lakukan, tidak ada yang saya bayar sama sekali hingga sekarang. Ya. Dan DC itu pun merendahkan dirinya lagi dengan cara menyerah, tidak mau menghubungi saya lagi. Oke, sesimpel itu ya. Ancaman demi ancaman dari DC pinjol, intimidasi ya. Saya itu lebih duluan ya merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Ya. Saya tunggu, ya kan gitu kan. Saya tunggu apa sih yang akan terjadi pada saya. Dan ternyata tidak ada yang terjadi. Ya, saya masih sehat ini ya. Mau saya buka kacamata saya. Ya, saya matanya masih sehat kok. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, berapa? Masih sehat semua. Ya, tidak ada yang membuat saya sakit karena pinjol itu ya. Oke, itulah cerita saya saat saya terjerat pinjol. Malah saya tantang ya. Malah saya kerjain dari awal saya galbay itu ya. Oke, saya mengenyampingkan ego ya, namun menggunakan logika. Oke, ketika Anda sudah mengunggulkan logika, maka Anda akan berada di atas dari pinjol-pinjol Anda itu ya. Nah, kita doakan semoga aturan baru OJK ini cepat terrealisasi. Gitu ya, cepat terrealisasi. Kita doakan bersama-sama agar tidak ada lagi DC lapangan gitu ya, hanya pakai DC WA saja dan bahasanya lebih beretika lagi gitu ya, harus dipakai etikanya gitu kan, kita sesama manusia gitu kan ya, sesama manusia harus punya etika. Oke, walaupun ada sangkut paut tapi etika itu tetap nomor 1 ya. Oke, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.